Mbak, ibu menghubungi keluarga. Sebelumnya perkenalkan nama saya Riri, mahasiswi dari SD Mixula. Di sini saya izin untuk menyampaikan wawancara ibu terkait tugas dan tanggung jawab seorang ibu. Sebelumnya terima kasih ibu sudah bersedia diwawancara saya. Sebelumnya nama ibu siapa? Pertama, apa yang menginspirasi ibu untuk menjadi seorang ibu? Cita-cita dari kecil sih sebenarnya ingin ngabdi aja ke masyarakat. Nggak ada hal yang lain? Enggak sih, kalau ke finansial kita dari suami aja. Terus yang kedua, apa yang ibu pahami tentang tugas dan tanggung jawab seorang ibu apa? Merubah perilaku anak satunya kemudian apa ya, bercontoh pastinya buat anak-anak. Jadi apa yang kita sikap kita, cara kita, kemudian perilaku kita, kebiasaan kita harus diawali dengan diri kita sendiri sebelum menyampaikan. Jadi anak-anak bisa melihat kita mencontoh kita. Jadi kalau menurut ibu kan tadi disebutkan kan kedisiplinan. Jadi menurut ibu strategi apa yang digunakan untuk menangani kedisiplinan siswa di sekolah? Di awal tahun ajaran biasanya saya membuat aturan kelas itu yang membuat anak sendiri disepakati bersama, kemudian ya kita ikuti karena itu kesepakatan kita itu. Ada salah satunya ya tentang kedisiplinan, dan tepat waktu. Nanti kalau terlambat kita kasih apa? Biasanya kalau di kelas saya ini konsekuensinya akhirnya nulis istighfar 10 kali, tapi anak-anak sendiri ada punya sendiri, kita dapat sendiri, jadi termotivasi. Termasuk poin pelanggarannya kita tulis, ada kesepakatan juga ada. Jadi alhamdulillah sih nyaman, anaknya banyak tapi mereka enjoy belajar. Tapi ada yang melanggar. Awalnya 1-2 ada, tapi selanjutnya karena merasa itu kesepakatan bersama, kalau melanggar malah jadi malu karena poinnya bertambah akhirnya dengan sendirinya di awal semester itu mereka ada yang melanggar, akhirnya malu, dan akhir-akhir ini aman, on time semua, dan yang pertama itu termasuk tugas juga ada poin itu ya. Bagaimana ibu menilai dan mengevaluasi siswa? menilai dan ada yang tulis ya pasti ada yang tulis sih. Kita kalau ada yang belum mampu kita ada di kayak juga yang jelas karena kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Ada penanganan khusus juga bagi anak-anak yang tapi kita masih ngasih itu anak khusus. Ada anak yang membacanya masih belum bisa membaca tapi belum bisa memahami bacaan. Jadi kita beri ada 4 termasuk nanti kelas 5 ada yang seperti itu ya. Ya ada ya, memang mungkin kemampuan anak ya itu tadi enggak. Saya juga heran sih, artinya kelas 1, 2, 3 dia ke arah sana, tapi sudah kelas 5 dia malah sampai awal juga mau lulus. Tapi alhamdulillah naik kelas 6 ini ya saya senang, anaknya sudah senang bisa baca ya, walaupun belum sempurna namanya dari awal ini. Baru tahu biasanya kan kalau udah masuk ke kelas ini bener ada kemampuan anak yang ada yang cepet banget melampaui batas, malah sampai kita kemampuannya ya sama kita. Terus akhirnya kita ngobrol. Nah, biasanya kalau membaca kan kelas 1, 2, 3. Ini tapi ini kelas 5. Ini besok ada PR di kelas 4 juga, katanya ada 2 anak yang masih belum lancar. Bantu. Ya wis, kita memang mengubah anak dari tidak bisa menjadi bisa, itu tugas kita ya. Terus apa sih tantangan terbesar dalam menjadi Contohnya kerjasama terhadap orang tua sih. Bagi saya ada beberapa orang tua yang mungkin sibuk ya, jadi kurang berhadapan anak. Tapi sering menyalahkan anak gitu, jadinya kayaknya apa ya, parentingnya kurang enak kemarin gitu. Akhirnya ngaruh banget tau. Kita nyuruh misalkan buat sholat 5 waktu pun aja setiap pagi, jadi orang tuanya nggak sholat. Dan juga yang orang tuanya bahkan maksiat kayak minuman keras itu kan, oh
bahwa gini misalnya, tapi kan anak akhirnya kan tahu kesalahan orang tuanya, terus makanya kamu sebagai contoh orang tua jangan sampai orang yang tidak bagus, tapi kamu sebagai contoh orang tua buktiin kalau kamu bisa. Ada yang orang kayak gitu kasihan tuh ya, aku minum kalau pas kita ke acara ke fikih ya, fikih sama kita kan ada kadang itu hewan yang itu juga dimakan, tapi yang mensawa atau kan bertakwa sulit, iya nggak sulit, tapi ayahku ya namanya anak kan jujur itu kayaknya antara yang dikerjain orang tua dengan apa yang kita sampaikan kan ada yang nggak sama, tapi sebagian kecil sih, sebagian kecil karena masyarakatnya kan ini masyarakat ini iya, dari latar belakang masing-masing anak kita harus tahu bener. Awalnya sih kok gini pas masih awal semester itu, tapi setelah kita gali satu persatu akhirnya kita menyikapi mereka dalam hidup itu ya nanti seperti menjadi anak kelas pengalaman ya. Terus kalau itu masalah itu cara berkomunikasi dengan orang tua. Kebetulan orang tuanya kan ini Mbak, satu ini apa ya, nggak punya WA, jadi kita pakainya kan Facebook, katanya HP-nya tuh nggak bisa diinstal ya, kayak jelas mungkin alasan aja sih. Terus kita datang ke rumah, terus bilang iya tapi akhir-akhir hasilnya juga masih di jalan gitu. Maksudnya yang jelas kita sudah sampai bilang apa adanya lah, maksudnya kerjasama. Kalau misal pembagian rapot itu dipanggil kan nggak datang. Jadi ya kita rapat kita kasihkan ke anak. Jadi gimana? Kayak apa ya, kayak ketakutan lah. Mungkin kalau secara finansial juga kan anaknya kos. Jadi ini ibunya ini kos, kemudian punya suami lagi itu loh, jadi memang anaknya sih yang kayak jadi korban. Diperbolehkan itu anak yang ngambil sendiri. Jadi kepala besar memperbolehkan anak itu haknya anak. Biar tahu nilainya. Makasih ya Bu. Iya. Banyak tipe orang tua ya, ada yang aktif, ada yang kadang diperlakukannya kata tidak terima juga ada. Banyak juga. Kalau anak nggak dikasih, ya sama situ. Padahal kita kalau kasih tugas kan 5 soal, cuman kalau nggak dikerjakan jadi mereka ngumpul. Gitu. Iya. Terus apa ya kan siswa itu anak tuh beda-beda kan karakternya, ada yang cepat nangkep, ada yang lemot juga. Itu bagaimana menangani siswa yang kecil? Kalau dulu pas pengelompokan ini ya, pertama yang di literasi, kita literasi baca ya, kita anak yang nggak bisa baca kita satukan kelompok, yang lainnya kelompok yang ini yang ada yang sedang nanti tak jadi satu. Di situ kita tahu kemampuannya, kita sebar. Yang pinter itu saya kasih satu anak yang kurang, jadi dipaksain gitu. Jadi dia membantu saya. Jadi misalkan dia nggak bisa nulis, sementara tak suruh nyontoh dulu sama temannya yang bisa. Jadi temannya itu bisa bantu. Jadi kayak apa ya? Jadi gurunya temen gitu. Nah, tapi ternyata dia malah merasa dihargai, merasa jasanya dipakai, walaupun hanya apa namanya ya, kita hanya ngasih bukan hadiah ya, maksudnya motivasi aja, tapi mereka malah bertanggung jawab. Tapi ada anak yang nggak terima dibagiin kelompok gitu. Aman sih mereka. Kebetulan kan anak-anak yang pintar itu malah baik-baik. Jadi nih kamu dikasih ya, kita ngomong aja sih, dikasih kemudian sama Allah buat menerima ilmunya itu jangan kamu keluarkan ke temenmu misalnya gitu. Temennya terus temennya juga harus nyadari, tak bilang nih nggak apa-apa, bukan berarti kamu nggak bisa, tapi belum ada kesempatan, belum berkesempatan, ya belajar terus gitu. Aman sih Bu. Cuman ya pagi saya masih ngetir juga. Setengah jam sebelum masuk itu saya mengawali datang. Memang tujuannya saya kan ke arah situ ya Bu ya. Jadi nggak ada tugas dari kepala sekolah, enggak. Cuma saya datang pagi khusus megang 4 anak. Terus apa, tapi saya ngomong ke orang tua, ya free, enggak, orang tua nggak ngasih free. Tapi anak juga orang tua, tapi kan mau enggak di balik itu semua aku keberkahannya banyak. Wes tahun jenengan tenang gue ning MI iki apa nominasi, tapi di luar alhamdulillah ada aja rezeki. Itu juga membantu juga. Iya, berkahnya dari Allah itu banyak. Yang ngerasa gitu, nak dilihat di finansial kita enggak seberapa ya, tapi saya juga buka bimbel di rumah. Ternyata alhamdulillah
rame balik gitu ya. Ngumpul di Ngumpul di sini. sini 4 orang, satu nanti pas. Kalau privat Ripanya ada berdua. Itu karena sebenarnya dan nggak mau saya cuma dari dulu udah minta cucu-cucu nenek apa dari nenek itu terus sampai cucu-cucunya ini suruh Rika ya itu bisa Bu. Saya swasta belum PNS. belum. Jadi dapat sertifikasi dapatnya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, apakah ibu sudah mempersiapkan materi pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya, pasti. Ya, karena kita mau tahu hasil akhirnya kan. Jadi anak mau apa hari ini kita persiapkan dari awal. Walaupun tidak serinci pakai kayak RPP yang diharapkan pemerintah, minimal aku punya satu lembar kecil lah. Hari ini mau apa? Iya buat sendiri. Kalau yang kopas ada, cuman saya nggak sedetail yang saya kopas. Yang jelas hari ini saya rekam kayak di jurnal itu rencana hari ini ada. Tapi ringkasan dari Ringkasan, yang jelas saya mau apa tuh terbayang nanti besok apa. Terus selain itu menyiapkan alat peraga itu untuk ibadah siswa nggak biasanya? Kalau di kelas 5 kan ya sistem peredaran darah kita pakainya audio, jadinya pakai LCD ya. Kayak sistem pencernaan juga karena jalannya makanan dia harus tahu kan, nggak bisa pakai raba-raba. Sistem pernafasan juga. Apalagi Udah mungkin udah. Evaluasinya iya. makasih ya Bu. Sama semangat belajarnya ya. Sudah berhasil. Amin.